Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan juga beberapa tentang ayat-ayat yang ada dalam Bible. Dalam Bible sendiri kan ada ayat yang dimana perintah untuk hanya kepada domba-domba Israel yang sesat gitu. Sebenarnya ajaran Kristen ini mengarut ke Yesus atau ke Paulus? Dan kebanyakan ayat-ayat yang itu seperti perkataan-perkataan Paulus dan bukan Yesus seperti itu. Lalu apakah misi kristenisasi itu sedang dahulu atau ada setelah Konsili Vatikan kedua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke pertanyaan. Jadi seperti apa yang telah kita ketahui bahwa agama di dunia ini ada banyak. Nah, pertanyaannya, tapi kenapa cuma Islam? Nah, kenapa Kristen lebih memilih Islam untuk dikristenkan? Atau apakah memang ada gerakan kristenisasi untuk agama-agama yang lain? Terus pertanyaan berikutnya, dan apakah ada hubungan antara organisasi Yahudi dan Kristen untuk menghancurkan Islam? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Usman datang dari ITB. Saat ini kami ingin bertanya antara perbedaan antara Zionisme dan Kristenisasi. Sudah. Oke. Saya nggak tahu. Ini yang terakhir atau ada tengah jawab lagi, saya nggak tahu. Nanti tolong sampaikan saya ya. Nggak tahu, saya nggak tahu jam. Pertanyaan pertama, Mas moderator. Untuk pertanyaan pertama, dalam ayat Bible ada perintah domba untuk menyelamatkan domba Israel yang tersesat. Apakah Kristenisasi itu ikut ajaran Kristen itu ikut Yesus atau Paulus? Begini, kalau saya membaca sejarahnya Paulus itu orang yang tahu diri. Paulus itu dahulunya itu mengejar, membantai, membunuh orang-orang pengikut Yesus. Ini kalau saya baca kitabnya kan nanti terlalu lama ya. Ini sejarahnya itu di Kisah Para Rasul itu. Begitu Paulus minta surat, dia akan pergi ke Damsyik itu untuk membunuh orang-orang Kristen. Pengakuan si Paulus artinya sebagai akuntabilitas kebenaran itu seperti apa itu perlu ditanyakan. Dia mengaku ketemu Yesus di tengah jalan, tapi pengakuannya ini selang-seling. Di ayat yang satu mengatakan dia melihat tidak mendengar, di ayat yang lain mengatakan dia mendengar tapi tidak melihat. Ini kan sudah masalah. Di pengakuan itu ya katanya dia mendapat mandat dari Yesus untuk menyebarkan agama yang asalnya agama Nasrani. Begitu kan? Maka sejak saat itulah dia menyebarkan agama Nasrani yang berkembang menjadi Kristen. Makanya Al-Quran tidak mengenal Kristen. Anda buka judul Al-Quran, tidak ada kata Kristen, ada Nasoro. Berasal dari sebuah kata Nasiria, Nazaret. Makanya kalau Anda buka tentang Michael Hart 100 tokoh terkenal itu kan, itu Nabi Muhammad kan pertama itu. Padahal penduduk Islam itu kalah mayoritas dengan Kristen. Iya kan? Disinilah yang ini sudah kehendak Allah, dan di sini kejujuran Michael Hart. Karena Kristen itu harus berbagi dua antara Paulus dan Yesus. Makanya dikalahkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Perkembangan Kristen itu ada dua jasa orang, dua orang di jasa Paulus dan Yesus. Maka nilainya dibagi dua, akhirnya kalah. Jadi saya mengatakan Paulus tahu strategi
merubah berhadapan dengan pengikut-pengikut Yesus secara fisik terus menerus. Akhirnya dia mengaku salah satu mendapat tugas dari Yesus untuk menyebarkan Kristen itu pengakuan dia kan. Sejauh mana kebenaran pengakuan itu wallahu a'lam. Nah, yang jadi masalah kemudian dia merubah ajaran Yesus. Perintah sunat itu di Taurat jelas. Yesus mengatakan tidak boleh satu nokta pun hilang tentang Taurat. Yesus sunat, Paulus tidak sunat. Dia bilang cukup sunat hati. Di sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran. Gitu loh. Jadi strateginya gampangnya begini. Saya merubah masuk berhadapan fisik dengan pengikut Yesus. Saya bantai, saya bunuh. Ini nggak menyelesaikan masalah. Mending saya masuk seolah-olah saya pengikut Yesus. Padahal dia nggak pernah ketemu Yesus. Dia tabiin aja nggak. Kalau Petrus itu ketemu Yesus, Matius ketemu, Paulus ini nggak pernah ketemu. Gitu. Dia ngaku dapat mandat, tapi begitu dia masuk agama ini disimpangkan. Inilah kecerdasannya Paulus. Jelas? Oke, lanjut. Misi kristenisasi sejak dulu atau sejak Konsili Vatikan yang kedua? Kristenisasinya sejak dulu, Mas. Kan ayatnya sudah ada tadi, ayat imperatif, penegas, perintah. Mas perhatikan begini ya. Di Nulo itu perintahnya dakwah. Kalau kita sampaikan awal satu ayat, ya kan? Jadi ciri-ciri di Nulo itu agama itu mengembang keluar. Agama lewat proses pewahyuan. Lain dengan agama-agama yang pencarian seperti Hindu, Buddha, itu dia cukup ke dalam, nggak mengembangkan keluar. Itu bedanya. Ini di antropologi agama ini ada, gitu loh. Jadi sejak dulu. Tapi yang jadi masalah kan nanti kalau baca buku saya Bibel Menjanjikan Islam, agama-agama yang dan dinasak mansuk. Jadi agama Ibrahim dinasak mansuk oleh agama Musa, dinasak mansuk lagi sampai sekarang terakhir Islam. Jadi gampang saja kenapa ada Islam ya kan terakhir sekali Islam itu di zaman Rasulullah. Saya pernah dapat namanya, saya tanya kenapa kamu masuk Islam? Ya jawabnya gampang sekali. Ya karena Islam itu terakhir. Dia bilang waktu itu selesai sholat zuhur saya jalan, namanya Jeffrey Bolang. Jeffrey Bolang dia itu sutradara Bolang di TV itu, bocah petualang. Saya tanya, karena dia juga sendiri, dia suka katakan lomba-lomba. Dia berpikirnya sederhana. Yang terakhir itu yang terbaik, seperti lomba sampai final. Bagi saya nggak tahu saya yang betul lu Islam, itu aja. Iya kan? Kita lihat orang bisa dia berpikir ya. Kalau kamu tahu apa dia berpikir. Yang penting dia mendapat pencerahan lewat cara apapun. Itu ya bagaimana dia menjalani hidup ini. Gitu. Seperti kemarin saya cerita, ini sahabat bapak saya, sekarang dia kena kencing manis, semoga Allah menyembuhkannya. Namanya Madu Suartika, dia orang dari Bali. Saya penasaran, saya tanya. Saya sebenarnya nggak setuju metode ini kan karena saya rasionalis. Dia bilang, Pak Suar bagaimana sih peristiwanya kok bisa masuk Islam? Saya akan menyimpang sedikit ya. Dia bilang begini, pada waktu itu dia sakit. Begitu sakit antara sadar dan tidak, dia tuh masuk ke dalam sebuah taman itu indah. Dia akan mencari seseorang. Di taman itu dijaga orang-orang berjubah putih. Terus dia bilang, boleh nggak saya masuk ke sana? Dia bilang, nggak boleh, itu perumahan sudah ada ibunya. Terus oke deh saya minta lahannya aja yang mau dibangun rumah. Juga nggak boleh. Terus disokoknya sama dia, 15 juta. Dia nyebut sama saya 15 juta. Tetap nggak boleh. Akhirnya dia tersadar, dia sembuh kan, nggak mati kan. Tiba-tiba ada seseorang ke rumahnya, itu menjelaskan dia tentang Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Yang anehnya saya tanya, Bapak kenal sama orang itu? Enggak, saya nggak kenal. Pernah ketemu lagi?
alhamdulillah untung saya sudah Islam. Kalau enggak bagaimana saya? Nah, itu proses. Saya tidak setuju dengan cara seperti itu. Tapi karena dia sudah Islam, ya oke lah saya terima. Karena menurut saya kebenaran itu harus dicari oleh logika. Karena ini bisa saja dibantah. Oh, kemarin saya mimpi antara sadar enggak ketemu Yesus, saya masuk Kristen. Bisa kan? Bisa. Dulu. Kita kan perlu tanya sejauh mana mimpi itu bisa kita menjawabkan. Sebagaimana saudara membayangkan datang begitu Yesus. Orang ngaku Yesus. Kalau saya rasional, semua harus dibaca, harus dipilah-pilah dengan akal. Kebenaran satu-satunya itu Islam, bukan salah satu. Dulu. Tapi kembali, bagi saya tidak perlu itu. Yang dia ada sudah Islam, tidak ada. Oke, lanjut. Banyak agama di dunia, tapi kenapa Islam yang menjadi tujuan utama pengkristenisasian? Dan apakah ada kristenisasi di agama-agama lain? Yang jelas di agama-agama lain ada. Seperti sekarang di Papua itu kan jadi berebutan, di Kalimantan juga jadi berebutan. Di sana misionaris masuk, Islam juga masuk, itu ada ya. Terus kenapa Islam? Ya. Ini saya harus baca sejarah. Ketika dulu ada blok barat, blok timur ya. Itu blok barat itu Amerika dan kocok-kocoknya, blok timur itu Uni Soviet dan kocok-kocoknya yang komunis itu bertarung. Tiba-tiba terjadi perubahan, blok timur itu kan runtuh zamannya Gorbachev itu. Ya kan? Setelah runtuh, yang pertama kali keluar dari Samuel Huntington bahwa barat akan berhadapan dengan Islam. Pertanyaannya mengapa? Kok nggak berhadapan dengan ibu misalnya? Kok nggak berhadapan dengan Buddha misalnya? Iya kan? Jawabannya adalah karena Islam itu sudah mempunyai sistem tersendiri. Barat punya sistem tersendiri, punya nilai tersendiri, dan ini akan berhadapan. Ketika WTC dihajar, yang pertama sebetulnya kajiannya ke sana nanti, cuman karena supir saya sudah agak kuat, kita nanti harus pulang. Pertama kali keluar dari mulutnya George Bush, dia mengatakan ini perang salib. Tapi dia mendapat penasihat dari Gedung Putih supaya itu nggak diucapkan, akhirnya tidak pernah diucapkan, dan media massa kan milik mereka, itu nggak diekspos lagi. Karena mereka tahu kalau sampai kata-kata itu diekspos, umat Islam sedunia bangkit, wah bisa perang dunia ketiga. Jadi Anda sebagai orang Islam, Anda bangga. Tentang waris tidak ada aturan, tentang memilih pemimpin tidak ada aturan, tentang nikah ada aturan, cuma ada aturan. Nah, aturan-aturan yang kita miliki ini akan berhadapan dengan aturan barat. Itu Samuel Huntington sudah menambahkan. Oke, lanjut. Apakah organisasi-organisasi Kristen yang ingin menghancurkan Islam? Apakah organisasi-organisasi Kristen yang ingin menghancurkan Islam? Iya, kenapa? Pertanyaannya apa? Yang ingin menghancurkan Islam, apa saja kan organisasi-organisasi Kristen Yang ingin menghancurkan Islam? Oh, gini Mas. Saya kalau organisasinya satu persatu saya tidak begitu hafal ya, harus membuka file. Tapi begini, sebetulnya tidak jauh beda dengan Islam. Masyarakat pola pikirnya ya. Di Kristen itu juga ada liberalisme. Jadi Kristen liberal itu ada. Nah, yang Kristen liberal ini sama kita itu cenderung tidak begitu berambisi. Lain yang Kristen single. Seperti ekstra glasianula salus tadi. Satu-satunya jalan keselamatan itu ada di dalam gereja. Nah, itu berhadapan dengan kita. Yang jadi masalah kita berbicara liberalisme. Kalau di Islam bagaimana? Islam itu nggak perlu liberal, karena Islamnya sudah benar. Kalau di Kristen perlu liberal. Liberal itu terbebas, tidak terkungkung oleh aturan. Seperti konsep Trinitas itu buatan gereja. Di Alkitab itu nggak ada Tuhan 3
Dan Yesus menerima itu gitu. Tapi jangan gunakan Tuhan. Di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah? Enggak. Kalaupun ada itu ayat yang ditafsirkan, digandeng-gandengkan, sengaja dirangkai. Oke, lanjut. Yang terakhir, apa perbedaan Zionisme dengan Kristen? Ya, lain mas. Zionisme itu punya Yahudi ya. Yahudi. Ya ini juga kadang-kadang orang akan apa itu Yahudi, apa itu Israel. Ya. Yang jadi masalah karena Israel itu menjadi stereotip dengan Yahudi. Jadi Yahudi pasti Israel, Israel pasti Yahudi begitu ya. Itu mencangkut Zionis itu mencangkut mila seperti di Al-Baqarah sudah tadi itu mila. Bukan hanya sekedar agama. Kalau kristenisasi itu agama. Gitu. Ya? Seperti itu. Oke, sepertinya supir saya artinya yang menyupiri saya, bukan supir saya, bukan saya punya supir. Yang menyupiri saya tidak kuat saja. Atau bagaimana panitia? Atau perlu ditambah lagi supaya puas mau tanya-tanya? Mungkin cukup sampai di sini. Cukup. Bukan saya yang bilang loh ya, panitia Anda. Nanti komplain ke panitianya. Nih, sebelum saya tutup, perhatikan telinganya. Dalam tanda kutip kejahatan saya terhadap Anda, ya, doktrin yang saya masukkan tentang kedisiplinan terhadap Anda, itu adalah wujud cinta kasih saya kepada Anda. Jangan ada salah paham ya. Saya nggak mau Anda pulang dari sini bodoh. Benar. Itu wujud cinta kasih saya kepada Anda supaya Anda pintar. Karena Anda lah harapan-harapan besar. Ngerti? Oke. Jadi kalau saya kalah begini begitu, naik ke atas kursi, karena saya ingin menekan Anda benar-benar supaya Anda pintar. Tapi kalaupun itu tidak berkenan di hadapan Anda, saya bersedia mohon maaf dan maafkan saya ya. Oke, penutup dari saya sebagai wakil teman-teman Arimatia, saya ucapkan sebelum saya tutup, waduh saya nggak hafal 3 penanya terbaik mendapat cenderamata dari Arimatia Eropa menuju Islam. Hanya 18% ucapan Yesus dalam Bible dan buku domba hilang yang kembali pulang. Nah, saya minta bantuan moderator dah, karena saya nggak tahu tadi. Jadi begitu banyak pertanyaan, siapa yang terbaik? Saya minta bantuan 3 terbaik siapa? Kita kasih hadiah. 3 terbaik. Kalau menurut saya, yang pertama itu Ustaz Wahyudin, kedua Ustaz Hasyam, dan yang ketiga ini dari kelas 6 kelas bintang. Oke, yang disebutkan namanya maju ke depan. Mas moderator, di antara ketiga ini yang paling baik pertama yang mana? Ustaz Wahyudin. Oke, Ustaz Wahyudin pilih yang mana? 1 domba hilang. Oke, ambil. Oke, semoga bisa sama kita. Oke. Berikutnya yang terbaik yang mana? Yang terbaik? Ustaz Hasyam. Ustaz Hasyam silakan pilih. Ada Eropa menuju Islam, ada benarkah kesimpulan 76 dokter teolog bahwa ucapan Yesus yang asli dalam
Yang mana? Eropa menuju Islam. Oke. Oke, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Oke, silakan. Itu tadi akhir dari acara kita. Mungkin lain waktu bisa dikemas lagi yang lebih baik, karena tadi banyak trouble ya dari masalah teknis dan waktu, sehingga mungkin kurang efektif. Tapi nggak apa-apa, kita sudah ketemu, kita belajar, kita evaluasi ke depannya bagaimana supaya efektif. Dan saya serahkan kepada Ustaz Abu Darda apakah nanti akan dirinci gimana-nya. Monggo silakan kontak 24 jam, handphone saya selalu on. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los buat Ustaz Subandi Sukoco. Mungkin sebelum penutup ada cenderamata dari panitia yang akan diserahkan oleh Ustaz Nur Hashim LC yang akan diterima oleh Ustaz Subandi Sukoco. Silakan. Di atas biar ada background. Ya. Saya kira demikian seminar kristologi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Untuk itu saya mohon Ustaz Nur Hashim untuk sebagai acara penutup memimpin doa. Saya pimpin sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu radhiyallahu ta'ala wa sahabati wa rasulullah amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim. Mustanik. Allahumma iftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan seminar kristologi pada malam hari ini tidak membuat kalian kapok. Tadi yang dibentak, senang nggak dibentak? Senang Pak, minta dibentak lagi Pak. Ini luar biasa nih. Oke. Kita lanjut insyaallah pada malam Muharram. Nggak tahu nanti Minatul Labis Sofis Hadis ini boleh ikutkan atau enggak? Ya, yang jelas insyaallah tempatnya nggak di sini, kan di sini nanti untuk peringatan malam Muharram. Kira-kira di masjid. Jadi kira-kira teriakan Allahu Akbar-nya lebih mantap. Setelah itu nanti bisa dilanjut dengan sholat syukur karena masuki malam Muharram. Baik, saya kira demikian. Dan untuk rombongan Ustaz Subandi Sukoco ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kalau misalnya capek, nggak usah memaksakan diri, silahkan menginap dulu atau nanti sampai berapa jam nanti mau berangkat malam atau subuh atau kapan saja silahkan. Oke, supaya fresh gitu. Ya.
Saya kira ini sekian. Nanti selanjutnya acara dihandle oleh Ustadz Desma. Naktafi bihadza nahtadi bil hamdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.